Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas C akan mempresentasikan mengenai Mixed Method Research dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu ada Desi Fahisya, yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama, kemudian ada Dwi Suci Nurrahmah sebagai pemateri kedua, ada Mila Jahira sebagai pemateri ketiga, dan kemudian terakhir ada Fikri Maulana sebagai pemateri keempat. Mungkin langsung saja dimulai ke materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu Mixed Method Research. Jadi, apa itu Mixed Method Research atau biasa kita sebut dengan penelitian metode campuran? Nah, menurut Frankel, penelitian metode campuran melibatkan penggunaan kedua metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Mereka yang terlibat dalam penelitian tersebut berpendapat bahwa penggunaan kedua metode memberikan pemahaman masalah penelitian yang lebih lengkap daripada penggunaan salah satu pendekatan saja. Nah, kemudian menurut Ari Donald, penelitian metode campuran menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan cara yang berbeda. Dengan masing-masing pendekatan menambahkan sesuatu untuk memahami fenomena tersebut. Nah, sedangkan menurut Creswell and Clark, penelitian metode campuran adalah desain penelitian dengan asumsi filosofis yang memandu arah serta metode penyelidikan. Creswell dan Clark juga menyebutkan bahwa sebagai metodologi, penelitian metode campuran ini melibatkan asumsi filosofis yang memandu arah pengumpulan dan analisis dan campuran pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam banyak fase proses penelitian. Sebagai sebuah metode, ia berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Premis utamanya adalah bahwa penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam kombinasi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian daripada salah satu pendekatan saja. Nah, jadi pada intinya, Mixed Method Research ini merupakan penelitian yang mencampurkan dua metode penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih luas mengenai masalah penelitian. Nah, tujuannya yaitu bukanlah untuk menggantikan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, melainkan untuk menggabungkan kedua pendekatan dengan cara yang kreatif dan memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam satu studi. Mencampur metode dengan meminimalkan kelemahan atau memastikan bahwa kelemahan dari satu pendekatan ini tidak saling tumpang tindih secara signifikan dengan kelemahan yang lain, dan tentu saja dapat memperkuat penelitiannya. Kemudian, sejarah Mixed Methods Research. Penelitian metode campuran atau Mixed Methods Research ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1950-an ketika beberapa minat awal dikembangkan dalam menggunakan lebih dari satu metode penelitian dalam satu penelitian. Nah, kenapa sih bisa ada Mixed Method Research ini? Nah, premis dasar awal dari lahirnya Mixed Method Research ini yaitu bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Nah, selain premis itu, Mixed Method Research juga bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian kuantitatif memiliki kelemahan dalam pengendalian terhadap konteks atau setting pada saat partisipan berbicara atau menyampaikan pendapat ketika diwawancarai, maka suara partisipan ini tidak dapat didengar langsung. Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif bertahan sesuai latar belakang masalah yang dirumuskan, dipengaruhi oleh bias pribadinya
dan interpretasi ini jarang didiskusikan. Nah, kemudian penelitian kualitatif sebenarnya sudah dapat menutup kelemahan penelitian kuantitatif. Namun, penelitian kualitatif juga masih punya kelemahan, yaitu interpretasi personal dibuat atau dirumuskan oleh peneliti sendiri, dan pada proses inilah bias terjadi. Sulit menggeneralisasikan temuan untuk kelompok sasaran yang banyak karena jumlah partisipan yang dijadikan subjek penelitian terbatas. Nah, selanjutnya kenapa sih bisa dilakukan mixed methods research? Alasan yang pertama yaitu membantu untuk memperjelas dan menjelaskan hubungan yang ditemukan antara variabel. Alasan yang kedua yaitu memungkinkan kita untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel secara mendalam. Kemudian yang ketiga ini membantu untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi silang hubungan yang ditemukan antara variabel seperti ketika menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang dibandingkan untuk melihat apakah mereka bertemu pada interpretasi tunggal dari suatu fenomena. Karakteristik mixed methods research. Yang pertama, memberikan dasar pemikiran untuk desain campuran. Pada penelitian yang menggunakan metode kombinasi atau mixed methods research ini, peneliti harus memberikan kerangka dan alasan yang jelas kenapa memilih desain penelitian campuran. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian mixed method ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data dikaitkan dengan angka atau data numerik dan kata-kata atau teks dan data gambar. Kemudian penentuan prioritas. Penentuan prioritas pada kedua data yang diperoleh dalam penelitian mixed method tergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan. Prioritasnya adalah bahwa dalam desain metode campuran, peneliti lebih menekankan pada satu jenis data daripada jenis data yang lain dalam penelitian dan laporan tertulis. Kemudian yang keempat, pengurutan dalam pengumpulan data. Penggunaan data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian kombinasi memungkinkan adanya data pengurutan dalam penggunaan kedua jenis data. Nah, ada beberapa urutan, yaitu yang pertama data kuantitatif dan data kualitatif diambil secara bersamaan. Kemudian yang kedua data kuantitatif diambil terlebih dahulu sebelum data kualitatif. Kemudian yang ketiga ada data kualitatif dikumpulkan terlebih dahulu sebelum data kuantitatif. Yang kelima, analisis data dengan desain. Metode penelitian kombinasi ini memiliki tantangan yang cukup sulit, terutama dalam menganalisa data dari metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis data pada penelitian kombinasi harus sesuai dengan model penelitian kombinasi yang dipilih. Kemudian yang keenam, diagram prosedur. Metode penelitian kombinasi memiliki diagram khas yang menunjukkan proses penggunaan kedua jenis data, yaitu kuantitatif dan kualitatif, urutan penggunaan data, serta menunjukkan prioritas data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu types of mixed method design. Yang pertama yaitu ada di exploratory design. Pertama, peneliti ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan variabel penting yang mendasari fenomena yang menarik, dan informasi kedua menggunakan metode kuantitatif. Nah, seperti terlihat pada gambar, yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjut oleh penelitian kuantitatif, kemudian hasil dari data tersebut dikombinasikan dan diinterpretasikan. Nah, pada desain ini, peneliti ini akan berusaha menemukan hubungan di antara variabel-variabel. Dalam desain eksplorasi, hasil dari fase kualitatif memberikan arah pada metode kuantitatif, dan hasil kuantitatif digunakan untuk memvalidasi atau memperluas temuan kualitatif. Alasan yang mendasari desain eksplorasi adalah untuk mengeksplorasi fenomena atau mengidentifikasikan tema-tema penting. Selain itu, ini juga sangat berguna ketika seseorang perlu mengembangkan dan menguji jenis instrumen tertentu. Selanjutnya yaitu
di explanatory design. Nah, bisa dilihat pada gambar yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan penelitian kualitatif, selanjutnya dikombinasikan dan diinterpretasikan. Nah, pada explanatory design ini, peneliti pertama-tama melakukan metode kuantitatif dan kemudian menggunakan metode kualitatif untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan temuan kuantitatif. Kedua jenis data tersebut dianalisis secara terpisah dengan hasil analisis kualitatif digunakan peneliti untuk memperluas hasil penelitian kuantitatif. Dan desain yang terakhir yaitu ada the triangulation design. Nah, pada desain ini, peneliti ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mempelajari fenomena yang sama untuk menentukan apakah keduanya bertemu pada satu pemahaman tentang masalah penelitian yang sedang diselidiki. Jika tidak, maka peneliti harus menelusuri mengapa kedua metode tersebut memberikan gambaran yang berbeda. Kuantitatif dan metode kualitatif ini diberikan prioritas yang sama dan semua data dikumpulkan secara bersamaan. Data dapat dianalisis bersama-sama atau secara terpisah. Jika dianalisis bersama-sama dari studi kualitatif, mungkin harus diubah menjadi data kuantitatif, yaitu menetapkan kode numerik dalam proses yang disebut kuantisasi, atau data kuantitatif mungkin harus diubah menjadi data kualitatif, yaitu memberikan narasi dalam proses yang disebut kualifikasi. Jika data dianalisis secara terpisah, hasil konvergensi atau divergensi kemudian akan dibahas. Alasan yang mendasari penggunaan desain triangulasi adalah bahwa kekuatan dari kedua metode akan saling melengkapi dan mengimbangi kelemahan masing-masing metode. Nah, pada gambar telah dicirikan triangulasi desain itu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatifnya dilakukan secara bersamaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu masalah desain penelitian metode campuran lainnya. Nah, yang pertama ini ada advocacy lens. Faktor yang dapat digunakan untuk mengkategorikan desain metode campuran adalah ada tidaknya advocacy lens. Advocacy lens terjadi ketika pandangan dunia peneliti ini menyiratkan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengadvokasi perlakuan yang lebih baik terhadap peserta penelitian di dunia luar penelitian. Contoh pandangan dunia yang melibatkan advocacy lens yaitu teori feminis, teori berbasis ras, dan teori kritis. Seorang peneliti mungkin misalnya tertarik untuk melakukan triangulasi metodik kuantitatif dan kualitatif mengenai kinerja akademik siswa di sekolah dasar dengan membandingkan kinerja di sekolah pinggiran kota yang mendominasi kulit putih dengan sekolah kulit hitam di dalam kota. Tujuan dari penelitian ini mungkin untuk memperbaiki kondisi dan prestasi akademik untuk siswa kulit hitam di kota. Kemudian selanjutnya ada sampling. Nah, pengambilan sampel sama pentingnya dalam studi metode campuran seperti halnya dalam jenis penelitian lainnya. Peneliti kualitatif biasanya menggunakan purposive sampling, di mana peneliti ini sengaja memilih peserta yang diinformasikan atau memiliki pengalaman dengan konsep sentral yang diselidiki. Biasanya sampel ini berukuran kecil dengan maksud agar jumlah individu yang relatif kecil dapat memberikan sejumlah besar informasi rinci dan mendalam yang tidak dapat diberikan sampel berukuran besar. Kemudian peneliti kuantitatif biasanya ingin memilih individu yang mewakili populasi yang lebih besar sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan untuk populasi tersebut. Umumnya, strategi pengambilan sampel acak lebih disukai, tetapi seringkali hal ini tidak memungkinkan, terutama di lingkungan pendidikan. Ukuran sampel biasanya jauh lebih besar daripada dalam studi kualitatif.
Oleh karena itu, peneliti harus membuat sejumlah keputusan sehubungan dengan pengambilan sampel sebelum memulai studi metode campuran, seperti ukuran relatif dari dua sampel yang terlibat, apakah mereka akan menyertakan peserta yang sama, apakah satu sampel akan dimasukkan ke dalam yang lain, atau apakah peserta harus benar-benar berbeda untuk dua sampel. Langkah-langkah melakukan studi metode campuran. Yang pertama, kembangkan alasan yang jelas untuk melakukan studi metode campuran. Seorang peneliti harus bertanya pada dirinya sendiri, mengapa metode kuantitatif dan kualitatif diperlukan untuk menyelidiki masalah yang dihadapi? Jika alasannya tidak jelas, studi metode campuran mungkin tidak tepat. Kemudian yang kedua, kembangkan pertanyaan penelitian untuk metode kualitatif dan kuantitatif. Seperti dalam semua penelitian, sifat pertanyaan penelitian akan menentukan jenis desain yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, putuskan apakah studi metode campuran layak. Studi metode campuran pada dasarnya membutuhkan peneliti atau tim peneliti yang berpengalaman dalam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jarang seorang individu memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melakukan studi penelitian metode campuran. Pertanyaan kunci bagi siapapun yang mempertimbangkan studi metode campuran yaitu apakah Anda memiliki waktu, energi, dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan studi semacam itu? Jika tidak, apakah Anda dapat berkolaborasi dengan orang lain yang memiliki keterampilan dan keahlian yang tidak Anda miliki? Jika Anda tidak memiliki keterampilan atau sumber daya yang diperlukan, mungkin memang lebih baik untuk mengonsep ulang semua penelitian sebagai penyelidikan kuantitatif atau kualitatif pada dasarnya daripada memulai penelitian metode campuran yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia. Yang keempat, tentukan rancangan metode campuran yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada dasarnya ada 3 desain metode campuran yang dapat dipilih oleh peneliti. Yang pertama itu tadi ada desain triangulasi, cocok ketika peneliti mencoba untuk melihat apakah metode kuantitatif dan kualitatif bertemu pada satu pemahaman tentang suatu fenomena. Nah, kemudian untuk desain penjelasan atau explanatory design itu akan sesuai jika seseorang bermaksud menggunakan data kualitatif untuk memperluas temuan studi kuantitatif atau sebaliknya. Dan kemudian desain eksplorasi atau exploratory design tepat ketika seseorang mencoba untuk pertama mengidentifikasi variabel relevan yang mungkin mendasari suatu fenomena dan kemudian mempelajari hubungan antar variabel-variabel ini, atau ketika informasi diperlukan untuk membantu dalam merancang instrumentasi kuantitatif. Kemudian yang kelima, kumpulkan dan analisis data. Prosedur pengumpulan dan analisis data sama seperti metode lainnya, tergantung pada metode tertentu yang digunakan. Perbedaannya yaitu dua jenis data yang berbeda ini dikumpulkan dan dianalisis terkadang berurutan seperti dalam desain eksplorasi dan explanatory, dan kemudian terkadang juga bersamaan seperti desain triangulasi. Kemudian yang keenam, tuliskan hasil dengan cara yang konsisten dengan desain yang digunakan. Dalam menulis hasil studi metode campuran, cara data dikumpulkan dan dianalisis biasanya diintegrasikan dalam desain triangulasi, tetapi diperlakukan secara terpisah untuk desain eksplorasi dan explanatory. Contoh penelitian yang menggunakan metode campuran atau mixed method research. Nah, judulnya ini ada analisis kompetensi guru biologi berdasarkan persepsi siswa SMA di Kota Semarang oleh Novi Widyastuti, Priyantini Widyaningrum, dan Lisdiana. Nah, penelitian ini itu menggunakan mixed method dengan model sequential explanatory.
atau kita kenal sesuai dengan penjelasan yang tadi, yaitu explanatory design. Nah, data kualitatif ini berperan untuk membuktikan, memperdalam, dan memperluas data kuantitatif sebelumnya. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai notasi dalam desain penelitian. Yang pertama ada analisis data. Nah, pada tahapan analisis data, dalam metode campuran sangatlah berhubungan dengan strategi yang dipilih. Menurut Frenkel dan Whelan 2009, metode penelitian data campuran melibatkan penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Kedua metode memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah-masalah penelitian. Analisis data bisa dilakukan berdasarkan pada pendekatan kualitatif atau deskripsi dan analisis teks atau gambaran secara tematik, dan kuantitatif atau analisis angka-angka secara deskriptif dan inferensial, atau antara dua pendekatan ini. Nah, menurut Tascori dan Teddy menjelaskan terdapat beberapa metode analisis data metode campuran bisa digunakan, yaitu yang pertama, transformasi data, yang kedua, membuat instrumen, yang ketiga, mengeksplorasi outlier, yang keempat, menguji level-level ganda, dan yang kelima, membuat matriks atau tabel. Yang selanjutnya, reliabilitas dan validitas dalam penelitian metode campuran. Nah, validitas sendiri menurut Frenkel adalah validitas menunjukkan kesamaan, pengertian, maupun penggunaan masing-masing penelitian yang berbeda dalam pengumpulan data. Sedangkan batasan validitas menurut Sugiono dikatakan bahwa validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penelitian. Jadi dari kedua pendapat itu jelas batasan validitas adalah berkenaan dengan derajat ketepatan antara data objek sebenarnya dengan data penelitian. Nah, sedangkan reliabilitas menurut Frenkel adalah konsistensi skor dan stabilitas data dari instrumen penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Yang pertama ada data kuantitatif dan kualitatif mungkin dapat menawarkan reliabilitas besar. Dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini tergantung berbagai elemennya, misalnya validasi responden, hasil kredibilitas, kemampuan replikasi, kesetaraan stabilitas, konsistensi internal, dan Alpha-Cronbridge, defendability, kredibilitas, akurasi, dan kesetiaan pada konteks. Yang kedua, ada reliabilitas pada triangulasi, tergantung pada metode pendekatan, misalnya instrumen, jenis data, penelitian, waktu, peserta, perspektif, baik itu orang dan pendekatan objek dan subjek, maupun objektif dan subjektif, maupun induktif dan deduktif. Selanjutnya ada teori metodologi paradigma aksinologi, menunjukkan bahwa triangulasi dapat berupa yang pertama, ada triangulasi metodologi, yang kedua, triangulasi metodologis dengan metode lain, yang ketiga, triangulasi data, yang keempat, triangulasi penyidik, dan yang terakhir, triangulasi teori. Triangulasi metodologi yaitu triangulasi antara metode dan metode, memungkinkan para peneliti mempelajari fenomena dari berbagai perspektif dan menggunakan metode yang tidak sama. Yang kedua ada triangulasi metodologis dengan metode lain, yaitu menggunakan metode yang mirip dengan metode lainnya. Yang ketiga ada triangulasi data, yaitu menggunakan sumber informasi yang kontras, misalnya dari orang yang berbeda, pada berbagai waktu yang berbeda, atau di lokasi yang berbeda. Yang keempat ada triangulasi penyidik. Nah, triangulasi penyidik yaitu triangulasi yang berbeda penelitian. Dan yang terakhir, triangulasi teori. Nah, triangulasi teori ini yaitu triangulasi perbedaan posisi teori.
dan memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rencana penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Yang selanjutnya ada validitas dalam MMR membutuhkan yang pertama desain yang sesuai untuk pertanyaan penelitian, yang kedua konsistensi metodologi dan sampling dengan semua komponen studi, yang ketiga prosedur yang digunakan untuk menganalisis data yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan yang terakhir ada untaian yang berbeda atau elemen MMR untuk dihubungkan dengan tepat. Nah, validitas dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif memiliki standar kesulitan mereka sendiri. Dalam memastikan validitas antara pendekatan, kita harus menilai sejauh mana tingkat kesimpulan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif kredibel. Penelitian yang kredibel memerlukan prakesimpulan yang memiliki penyelesaian. Masalahnya, pada pendekatan ini, titik reliabilitas dan validitas dalam setiap elemen atau tahap atau jenis data penelitian harus dilengkapi dengan harus penggabungkan berbagai reliabilitas dan validitas dari elemen, tahapan, atau jenis data penelitian. Selanjutnya ada evaluasi data. Dalam kedua metode penelitian, dua metode ini harus saling melengkapi atau merujuk pada sub-pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang lebih besar yang dirujuk oleh studi. Terkadang seorang peneliti akan mengumpulkan data kuantitatif atau kualitatif, tetapi tidak akan berperan dalam menjawab salah satu penelitian penting. Dalam kasus ini, data hanyalah sebuah tambahan, atau mungkin karena peneliti suka semacam itu dari data. Dan proyek ini tidak sepenuhnya pendekatan metode campuran, mempresentasikan dua temuan secara paralel dan menyatakan penelitian diperlukan mengumpulkan data tambahan untuk menyelesaikan kontradiksi. Asalkan hal ini layak dan tepat waktu, melihat masalah sebagai batu loncatan untuk arah baru penyelidikan. Kelebihan penelitian metode campuran. Yang pertama, membantu memperjelas dan menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel secara mendalam. Yang ketiga, membantu mengonfirmasi atau validasi silang ditemukan antar variabel. Nah, adapun penjelasan dari kelebihan metode campuran, yang pertama, penelitian metode campuran dapat membantu memperjelas dan menjelaskan hubungan yang ditemukan antar variabel. Sebagai contoh, data korelasional mungkin mengindikasikan hubungan negatif yang tidak signifikan antara waktu yang siswa habiskan di rumah dengan menggunakan komputer dan hasil belajarnya. Jika waktu bersama komputer meningkat, hasil belajar mereka rendah, pertanyaan yang muncul adalah mengapa hubungan seperti itu ada. Nah, wawancara siswa mungkin menunjukkan bahwa siswa terbagi dua kelompok berbeda. Yang pertama, kelompok yang relatif besar yang menggunakan komputer, terutama untuk interaksi sosial, misalnya email dan olah pesan cepat, dan yang dinilainya rendah. Yang kedua, kelompok yang lebih kecil yang menggunakan komputer untuk berkumpul informasi terkait sekolah, misalnya melalui menggunakan mesin pencari, dan yang nilainya relatif tinggi. Nah, ketika kedua kelompok digabungkan, kebanyakan siswa dalam kelompok pertama menghasilkan hubungan negatif yang ada di antara penggunaan komputer dan hasil belajar. Wawancara selanjutnya bagaimanapun menunjukkan bahwa hubungan itu agak palsu, karena wawancara lebih mengenai alasan mengapa siswa menggunakan komputer, bukan untuk penggunaan komputer itu sendiri. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel secara mendalam. Dalam situasi ini, metode kualitatif mungkin digunakan untuk mengidentifikasi variabel penting di daerah yang diminati peneliti. Variabel ini lalu dikuantifikasi dalam suatu instrumen seperti kuesioner yang kemudian diberikan kepada sejumlah besar individu.
Variabel kemudian dapat dikorelasikan dengan variabel lain. Misalnya, wawancara dengan siswa memungkinkan mengungkapkan masalah belajar yang dikategorikan ke dalam 3 bidang. Yang pertama, terlalu sedikit waktu yang dihabiskan untuk belajar. Yang kedua, gangguan di lingkungan studi atau seperti televisi dan radio. Yang ketiga, tidak cukup bantuan yang diberikan oleh orang tua atau saudara kandung. Nah, masalah-masalah ini dapat diselidiki lebih lanjut dengan membangun 12 item kuesioner dengan 4 pertanyaan untuk masing-masing dari 3 bidang masalah penelitian. Setelah memberikan kuesioner ini kepada 300 siswa, penelitian dapat mengkolerasikan skor masalah penelitian dengan variabel lain seperti nilai siswa, kinerja tes standar, tingkat sosial ekonomi, dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk melihat apakah dan bagaimana variabel-variabel lain ini terkait dengan masalah studi tertentu. Yang ketiga, studi metode campuran dapat membantu mengonfirmasi atau validasi silang ditemukan antar variabel seperti ketika metode kuantitatif dan kualitatif dibandingkan dengan melihat apakah mereka bertemu pada interpretasi tunggal sebuah fenomena. Jika mereka tidak bertemu, alasannya karena kurangnya konvergensi dapat diselidiki. Misalnya, seorang profesor yang berspesialisasi dalam metode campuran penelitian mungkin diminta untuk menyelidiki kepuasan siswa sekolah menengah dengan penilaian gurunya praktik. Ia dapat menyiapkan kuesioner yang dirancang untuk menentukan sikap siswa dan kemudian melakukan diskusi kelompok terarah dengan berbagai sampel siswa. Jika tanggapan survei umumnya mengungkapkan kepuasan dengan praktik penilaian guru, namun tetap seperti kelompok menunjukkan ketidakpuasan yang cukup besar dengan guru. Penjelasan yang mungkin bahwa siswa merasa bahwa guru mereka akan terlihat respon untuk survei sehingga mereka enggan bersikap kritis. Namun, jika dalam kelompok fokus, guru atau orang dewasa lain tidak hadir, mereka bisa merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan yang sebenarnya. Dengan demikian, kurangnya konvergensi pada kasus ini dapat dijelaskan oleh variabel ketiga, yaitu apakah guru akan memiliki akses ke hasilnya. Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dapat juga memperkuat validitas penelitian dan kesimpulan karena dapat menunjukkan yang pertama, ketelitian, desain, dan kesesuaian tujuan dalam memenuhi tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Yang kedua, metodologis ketelitian. Yang ketiga, konsistensi temuan dengan bukti yang disajikan. Yang keempat, kesimpulan yang tidak berdaya dan kualitas sintesis data yang tidak kredibel dan dapat ditemukan. Nah, kekurangan penelitian metode campuran yang pertama, sangat memakan waktu, yang kedua, mahal, yang ketiga, banyak peneliti hanya berpengalaman dalam satu jenis penelitian. Nah, penjelasan dari yang pertama, studi metode campuran sering dilakukan sangat memakan waktu dan mahal untuk dilakukan. Yang kedua, banyak peneliti yang berpengalaman dalam satu jenis penelitian. Untuk melakukan studi metode campuran dengan benar, seseorang membutuhkan keahlian dalam kedua jenis penelitian, sedangkan keahlian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkembang karena sumber daya, waktu, dan energi menjadi penghalang bagi satu orang peneliti untuk melakukan studi metode campuran. Kekurangan ini bisa dihindari jika banyak peneliti dengan bidang keahlian yang berbeda bekerja sebagai tim. Namun jika seorang peneliti tunggal tidak memiliki waktu, sumber daya, dan keterampilan yang memadai, dia mungkin akan lebih baik melakukan kuantitatif murni atau studi kualitatif dan melakukannya dengan baik. Nah, adapun perbandingan mixed method dengan metode lainnya. Metode kuantitatif. Nah, yang pertama ada desain. Dalam metode kuantitatif, desainnya spesifik, jelas, rinci. Yang kedua, ditentukan secara mantap sejak awal. Yang ketiga, menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan metode kualitatif, desainnya umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Dan sedangkan dalam metode kombinasi, desainnya untuk model sequential, explanatory, dan proposal sudah lebih jelas.
Yang kedua, ada tujuan. Dalam metode kuantitatif, tujuannya menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nah, sedangkan dalam metode kualitatif, tujuannya menemukan pola hubung yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Sedangkan tujuan dalam metode kombinasi yaitu untuk model sequential explanatory, tujuannya adalah menemukan pola dan menguji hipotesis yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dalam metode kuantitatif, tekniknya kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan dalam metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya yang pertama partisipan observasi, yang kedua independent interview, yang ketiga dokumentasi, yang keempat triangulasi. Dalam metode kombinasi, teknik pengumpulan datanya tes, kuesioner, partisipan observasi, independent interview, dokumentasi, dan triangulasi. Yang keempat, ada instrumen penelitian. Dalam metode kuantitatif, instrumen penelitiannya yang pertama tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Sedangkan dalam metode kualitatif, instrumen penelitiannya peneliti sebagai instrumen atau human instrument. Yang kedua, buku catatan atau tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dalam metode kombinasi, instrumen penelitiannya tes, angket, instrumen terstandar, peneliti sendiri, buku catatan, tape recorder, kamera, headcam, dan lain-lain. Dan yang kelima, ada data. Dalam metode kuantitatif, datanya itu kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen, dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan dalam metode kualitatif, data deskriptif, kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Tidak dirumuskan hipotesis, karena justru akan menemukan hipotesis. Yang ketiga, fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Nah, sedangkan dalam metode kombinasi, data yaitu data kuantitatif hasil pengukuran dan kualitatif hasil pengamatan. Yang ke-10, kapan peneliti dianggap selesai? Nah, dalam metode kuantitatif, kapan peneliti dianggap selesai? Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan dalam metode kualitatif, kapan penelitian dianggap selesai? Setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Nah, sedangkan dalam metode kombinasi, kapan penelitian dianggap selesai? Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan dan setelah tidak ada data yang dianggap baru lagi atau jenuh. Yang ke-11, kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dalam metode kuantitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Selanjutnya, dalam metode kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian yaitu pengujian kredibilitas, defenabilitas, proses, dan hasil penelitian. Sedangkan dalam metode kombinasi, kepercayaan terhadap hasil penelitian yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, pengujian kredibilitas, defenabilitas, proses, dan hasil penelitian kualitatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mila Jahira akan melanjutkan pembahasan mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa pengertian dari penelitian tindakan kelas? Di sini akan dijelaskan
Menurut Kemis pada tahun 1988, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Kemudian, penelitian tindakan di dalam pendidikan adalah setiap penyelidikan sistematis yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, konselor sekolah, atau pemangku kepentingan lainnya dalam lingkungan belajar mengajar yang melibatkan pengumpulan informasi tentang cara di mana sekolah mereka beroperasi, guru mengajar, dan siswa belajar. Jadi, penelitian tindakan kelas ini berkembang dari penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan kelas ini adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Dari konsep di atas, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, PTK adalah proses. Artinya, PTK adalah rangkaian kegiatan dari mulai menyadari adanya masalah, kemudian tindakan untuk memecahkan masalah dan refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Kemudian, masalah yang dikaji adalah masalah pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Artinya, PTK memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru di dalam kelas. Yang ketiga, PTK dimulai dan diakhiri dengan kegiatan refleksi diri. Artinya yang melaksanakan PTK itu sendiri adalah guru. Guru merupakan pemeran utama dalam PTK. Kemudian PTK dilakukan berbagai tindakan. Artinya PTK bukan hanya sekedar ingin mengetahui sesuatu, akan tetapi adanya aksi dari guru untuk proses perbaikan. Dan yang terakhir, PTK dilakukan dalam situasi nyata. Artinya, aksi yang dilakukan guru dilaksanakan dalam setting pembelajaran yang sebenarnya dan tidak mengganggu program pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Lalu di sini ada mengenai karakteristik dari PTK. Nah, karakteristik dari PTK menurut Hamzah dan kawan-kawannya pada tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukannya selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Nah, permasalahan yang muncul di kelas dan usaha untuk memperbaiki dari permasalahan tersebut muncul dari dalam guru sendiri secara alami, bukan dari dan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, penelitian melalui refleksi diri atau self-reflection inquiry. PTK mensyaratkan guru mengumpulkan data dari apa yang telah dilakukannya sendiri, bukan bersumber dari orang lain, melalui refleksi diri untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dari tindakan yang telah dilakukannya dan mencoba memperbaiki kelemahan dan mengulangi bahkan menyempurnakan tindakan-tindakan yang dianggap sudah baik. Kemudian yang ketiga, peneliti memberikan perlakuan atau treatment yang berupa tindakan yang terencana untuk memecahkan permasalahan dan sekaligus meningkatkan kualitas yang dapat dirasakan implikasinya oleh subjek yang diteliti. Dan yang keempat, langkah-langkah penelitian yang direncanakan selalu dalam bentuk siklus. Nah, siklusnya nanti akan dijelaskan di prosedur penelitian tindakan kelas. Lalu di sini ada tujuan dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada peningkatan praktik. Nah, untuk meningkatkan kualitas praktik di lapangan, dengan demikian dalam pelaksanaannya, guru terlibat secara langsung dari mulai merancang sampai melaksanakan PTK itu sendiri. Kemudian pengembangan profesional. Nah, PTK menjadi salah satu sarana yang dapat mengembangkan sikap profesional guru. Melalui PTK, guru akan selalu berupaya meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan proses pembelajaran. Kemudian, guru akan selalu dituntut untuk mencoba hal-hal yang dianggap baru dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan dan perkembangan sosial. Kemudian yang terakhir, peningkatan situasi tempat praktik berlangsung. Dalam hal ini, yang sangat berkepentingan adalah guru itu sendiri, sebab memang PTK didesain untuk guru. Jadi pada intinya, jika pengajarnya profesional, maka dapat meningkatkan tempat praktik atau tempat mengajar, misalnya sekolah yang berada di dalam kelas. Lalu ada juga mengenai manfaat dari penelitian tindakan kelas. Nah, ada 3 nih. Yang pertama, ada manfaat untuk guru, yang kedua ada manfaat untuk siswa, dan yang ketiga ada manfaat untuk sekolah.
Manfaat untuk guru yang pertama itu PTK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan PTK diarahkan untuk meningkatkan kinerja guru melalui proses pemecahan masalah yang dihadapi ketika guru melakukan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, melalui perbaikan dan peningkatan kinerja, maka akan tumbuh kepuasan dan rasa percaya diri yang dapat dijadikan sebagai modal untuk secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Kemudian yang ketiga, keberhasilan PTK dapat berpengaruh terhadap guru lain. Mereka dapat mencoba ide-ide baru seperti yang telah dilakukan guru pelaksana penelitian tindakan kelas sebelumnya. Kemudian yang keempat, PTK juga dapat mendorong guru untuk memiliki sikap profesional. Ia akan dapat mendeteksi kelemahan dalam mengajar, menemukan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu kualitas proses pembelajaran, serta berusaha untuk mencari alternatif pemecahannya. Guru yang profesional tidak akan merasa puas dengan hasil yang diperolehnya. Ia akan secara terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kemudian yang kelima, guru akan selalu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui PTK, guru akan tanggap terhadap perubahan baik sosial maupun psikologi yang dapat memberikan alternatif baru yang lebih baik dari pengelolaan pembelajaran. Kemudian ada manfaatnya juga untuk siswa. Nah, yang pertama, melalui PTK dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. Melalui PTK, guru mencoba hal-hal baru yang tidak seperti biasanya. Dengan demikian, PTK dapat menciptakan suasana baru yang tentunya dapat meningkatkan gairah belajar siswa. Kemudian yang kedua, PTK dapat berpengaruh positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Ada juga manfaatnya untuk sekolah. Guru-guru yang kreatif dan inovatif dengan selalu berupaya meningkatkan hasil belajar siswa secara langsung akan membantu sekolah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mendidik siswanya. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi manfaat PTK untuk sekolah, sebab keberadaan dan sikap guru memiliki hubungan yang erat dengan kemajuan suatu sekolah. Nah, di sini selanjutnya akan menjelaskan mengenai prosedur PTK atau langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu ada perencanaan dalam penelitian tindakan kelas. Tahapan yang pertama ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti harus mempersiapkan beberapa hal, di antaranya RPP, instrumen penelitian, media pembelajaran, bahan ajar, dan aspek-aspek lain yang sekiranya diperlukan. Kemudian yang kedua, yaitu pelaksanaan tindakan. Nah, tahap pelaksanaan adalah kegiatan mengimplementasikan atau menerapkan perencanaan yang telah dibuat. Peneliti harus mentaati apa yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada observasi. Dalam tahap observasi, yang melakukannya adalah pengamat. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan. Tahapan ini adalah mengamati bagaimana proses pelaksanaan berlangsung serta mengetahui dampak apakah yang dihasilkan dari proses pelaksanaan. Kemudian yang terakhir ada tahapan refleksi. Nah, pada tahapan ini kita dapat mengetahui kelemahan apa saja yang terjadi dari proses pelaksanaan hingga akhirnya dapat diperbaiki pada siklus selanjutnya. Apabila proses siklus sudah selesai, maka tahapan ini bisa dijadikan sebagai tahapan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan kegiatan. Nah, ini merupakan contoh gambar untuk prosedur dari penelitian tindakan kelas yang mempunyai 3 siklus. Nah, jika pada refleksi masih kurang, maka akan dilakukan kembali mulai dari perencanaan sampai dengan hasil yang diharapkan. Jadi pemakaian pada siklus ini itu ditentukan dari bagaimana hasil dari refleksinya. Jika hasil dari refleksinya itu masih kurang atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka dilakukan lagi dengan siklus yang sama sampai dihasilkan hasil yang diharapkan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya silakan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu instrumen PTK atau penelitian tindakan kelas. Untuk kepentingan penelitian tindakan kelas, banyak instrumen yang dapat digunakan, seperti observasi, wawancara, tes, dan catatan harian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Dalam PTK, observasi bisa dilakukan untuk memantau guru dan untuk memantau siswa. Sebagai pemantau kegiatan guru, observasi digunakan untuk mencatat setiap tindakan yang dilakukan guru sesuai dengan masalah PTK itu sendiri. Misalnya mengamati dan mencatat setiap tindakan guru dalam setiap siklus atau tindakan pembelajaran sesuai dengan fokus masalah. Dari hasil pengamatan itu dapat ditemukan berbagai kelemahan sehingga dapat ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. Berhubungan dengan kegiatan siswa, observasi dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku-perilaku siswa sebagai pengaruh tindakan yang dilakukan guru. Misalnya mencatat perilaku siswa dalam kegiatan diskusi atau mencatat perilaku siswa dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Nah, untuk yang kedua ada wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka maupun dari saliran media tertentu. Untuk pengumpulan dalam PTK, wawancara dilihat dari pelaksanaannya bisa dilakukan secara insidental dan wawancara terencana. Wawancara insidental adalah jenis wawancara yang dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. Wawancara yang demikian juga dinamakan dengan wawancara yang tidak formal. Wawancara terencana adalah jenis wawancara yang dilakukan secara formal yang dilaksanakan secara terencana baik mengenai waktu pelaksanaannya, tempat, dan topik yang akan dibicarakan. Dan yang ketiga ada catatan harian. Catatan harian berguna untuk melihat perkembangan tindakan serta perkembangan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Ada dua jenis catatan harian untuk kepentingan PTK, yakni catatan harian yang dilakukan guru dan catatan harian siswa. Catatan harian guru digunakan untuk mencatat berbagai temuan guru selama proses tindakan dilakukan. Misalnya, catatan tentang jenis tindakan yang diberikan guru pada siklus atau putaran tertentu. Catatan tentang berbagai respon siswa terhadap perlakuan yang diberikan, kekeliruan guru dalam melaksanakan tindakan, dan sebagainya. Catatan harian siswa berisi tentang tanggapan siswa terhadap tindakan yang dilakukan guru. Dan kemudian yang keempat ada tes. Tes digunakan untuk pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Selanjutnya ada analisis data. Data yang terkumpul tidak akan bermakna tanpa dianalisis, yakni diolah dan diinterpretasikan. Oleh karena itu, pengolahan dan interpretasi data merupakan langkah penting dalam PTK. Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya, hingga memiliki makna dan arti yang jelas. Sesuai dengan tujuan penelitian, analisis data bisa dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu reduksi data, yakni kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus masalah. Pada tahap ini, guru atau peneliti mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus masalah atau hipotesis. Contoh, data dari hasil observasi, data hasil tes, hasil belajar, dan data dari catatan harian, ditambah data pendukung hasil wawancara. Dalam tahap ini, mungkin guru atau peneliti membuang data yang dianggap tidak relevan. Tahap yang kedua, mendeskripsikan data, sehingga data yang telah
organisasi jadi bermakna. Mendeskripsikan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, membuat grafik, atau menyusunnya dalam bentuk tabel. Dan pada tahap ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi data. Selanjutnya, triangulasi dan analisis data. Untuk menghasilkan informasi yang akurat, agar tidak salah dalam mengambil keputusan, kita dapat menggunakan teknik triangulasi, yakni suatu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode, agar informasi itu dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah mengambil keputusan. Triangulasi merupakan teknik yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap guru atau peneliti, sebab melalui triangulasi, guru atau peneliti dapat terhindar dari kesalahan, mendapatkan informasi yang sudah tentu, juga akan terhindar dari kesalahan mengambil keputusan. Terdapat beberapa cara menggunakan triangulasi. Yang pertama, menggunakan waktu yang cukup dalam proses penelitian. Yang kedua, dengan membandingkan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Yang ketiga, dengan cara mencari data dari berbagai suasana, waktu, dan tempat sehingga peneliti dapat melakukan pengecekan atau dapat membandingkan data yang diperoleh. Yang keempat, dengan cara mengamati objek yang sama dalam berbagai situasi. Dan yang kelima, mencari data dari berbagai sumber. Dan selanjutnya ada penyajian data. Agar setiap data dapat memberikan informasi yang jelas sehingga mudah dibaca dan dipahami, maka data tersebut perlu disajikan dalam berbagai bentuk penyajian data seperti dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Yang selanjutnya, kekurangan dan kelebihan PTK. Kelebihan PTK. Yang pertama, PTK tidak dilaksanakan oleh seorang saja, akan tetapi dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain guru sebagai pelaksana tindakan, peneliti, observasi baik yang dilakukan oleh guru lain sebagai teman sejawat maupun orang lain, ahli peneliti yang biasanya orang-orang LPTK, dan siswa itu sendiri. Kerjasama semacam itu akan memberikan kepercayaan khususnya untuk guru dalam menghasilkan sesuatu yang lebih berarti. Di samping itu, kerjasama merupakan ciri khas dari kehidupan manusia modern yang memiliki saling ketergantungan antar individu. Yang kedua, kerjasama menjadi ciri khas dalam PTK yang memungkinkan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif dan inovatif, sebab setiap yang terlibat memiliki kesempatan untuk memunculkan pandangan-pandangan kritisnya. Yang ketiga, hasil atau simpulan yang diperoleh adalah hasil kesepakatan semua pihak, khususnya guru sebagai peneliti dengan mitranya. Demikian akan meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dan yang keempat, PTK memulai dari masalah yang dihadapi oleh guru secara nyata. Dengan demikian, PTK akan hasil yang diperoleh dapat diterapkan secara langsung oleh guru. Lalu kemudian untuk kelemahan PTK, yang pertama, kelemahan yang berkaitan dengan peneliti atau guru itu sendiri. Guru-guru dalam melaksanakan tugas pokoknya cenderung konvensional. Mereka biasanya sulit mengubah kebiasaan mengajarnya, apalagi diajar untuk meneliti. Banyak guru yang beranggapan bahwa tugas mereka terbatas pada pelaksanaan mengajar. Mereka tidak dibekali dengan kemampuan berpikir ilmiah, sehingga dalam pelaksanaan PTK tidak secara otomatis dapat dilakukan. Yang kedua, PTK merupakan penelitian yang dimulai dari masalah praktis yang dihadapi oleh guru. Dengan demikian, simpulan yang dihasilkan tidak bersifat universal, yang berlaku secara umum. Yang ketiga, PTK merupakan penelitian yang bersifat situasional, dan kondisional, yang bersifat longgar yang kadang-kadang tidak menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah. Dengan demikian, banyak orang yang meragukan PTK sebagai suatu kerja penelitian ilmiah. Kemudian, untuk contoh penelitian tindakan kelas itu sendiri, contoh dalam jurnal sebuah penelitian yang ditemukan oleh kelompok kami dengan judul Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Belajar Biologi melalui Penerapan Strategi Inquiry Terbimbing pada siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Kota Samarinda tahun 2010-2011. Penelitian ini dikategorikan sebagai PTK eksperimental, di mana PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien
di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini muncul atas temuan dan kesadaran guru atau peneliti itu sendiri yang bertujuan untuk memperbaiki masalah yang ada di kelas tersebut dengan menerapkan teknik dan strategi alternatif untuk memperbaiki masalah tersebut. Adapun permasalahan penelitian ini karena kurangnya kemampuan kerjasama siswa dalam belajar biologi dan strategi yang digunakan pada penelitian ini dengan strategi inquiry terbimbing dan dilaksanakan dalam 3 siklus. Dalam tiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Dalam tiap pertemuan, peneliti dan observer mengamati langsung kemampuan kerjasama siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.